Apakah sudah Sudah tampak, tayang? Mas. Sudah tampak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan sekalian, nama saya Ahmad Cahyadi. Ya, di sini banyak senior. Saya lihat tadi di partisipan, saya coba lihat sambil mendengarkan materi yang pertama. Apa yang akan saya sampaikan ini terkait dengan apa yang diminta oleh panitia, dan ada disclaimer yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa karena saya adalah hidrologis, saya ditugaskan di Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan di Fakultas Geografi, maka sudut pandang yang saya gunakan adalah sudut pandang hidrologi. Yang kedua, disclaimer yang saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan adalah kajian yang saya lakukan sendiri. Kemudian juga kajian yang saya terlibat di dalamnya. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan nanti adalah sesuatu yang relatif baru bagi teman-teman terkait dengan pengalaman yang saya lakukan bersama teman-teman di kelompok studi KARS. Nah, kemudian mungkin tidak detail sekali karena waktunya 45 menit, tapi rekan-rekan yang menginginkan proses yang detail, misalnya kalau ngitung ini bagaimana Mas, kalau teknik ini bahannya apa saja dan sebagainya, mungkin diskusinya bisa dilanjutkan di email dan sebagainya. Nah, apa yang saya sampaikan ini juga tidak menyinggung sama sekali tentang peraturan yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Yang saya sampaikan murni apa yang saya kaji dalam ilmu pengetahuan. Yang terakhir, disclaimer yang saya sampaikan adalah bahwa KARS yang saya maksud adalah KARS yang saya kaji, dan kawasan KARS harus dilindungi, itu yang saya tekankan. Yang kedua, jika bukan KARS maka juga tidak pasti harus tidak dilindungi, gitu ya. Artinya ini bukan sebuah klasifikasi yang kemudian berdampak pada aturan, ya. Sekali lagi ini apa yang saya pelajari di dalam keilmuan yang saya pelajari di hidrologi. Baik, saya mau menyampaikan insight-insight yang baru. Ya. Yang pertama adalah ini yang biasa kita kenal, ya. Kalau kita bicara KARS, ya, pada buku-buku babonnya, ya, misalnya Ford and William atau miliknya Jennings atau punyanya White, ya, selalu yang diangkat adalah ini. Ini yang paling sederhana, ya, meskipun revisinya sudah banyak sekali. Bahkan Ford sendiri sudah banyak melakukan revisi terhadap bukunya karena dia merasa bahwa klasifikasi yang dibuat dengan mendasarkan pada karakteristik sebelumnya yang umumnya adalah geologi, geomorfologi, ini kurang bisa memelihara sumber daya air yang ada di kawasan KARS, sehingga tujuan utama dari konservasi dari sumber daya air itu seringkali tidak tercapai. Nah, kita kenal ada batuan mudah larut, kemudian mengalami proses pengangkatan, kemudian ada ketersediaan CO2, ya, kemudian ada proses pelarutan, nanti akan menghasilkan morfologi yang unik, kemudian ada pola aliran yang multibasinal, kemudian ada gua dan sungai bawah tanah dengan sistem air tanah yang anisotropis atau acak, gitu ya. Nah, ini menurut saya pandangan yang lama, gitu ya. Ini versi kedua yang saya buat ringkasannya. Versi yang pertama pernah saya sampaikan di UNY. Waktu itu saya mengisi bersama Prof. Yayu. Nah, ini versi yang kedua. Kalau kita menggunakan terminologi KARS yang lama, ini biasanya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengklasifikasikan karakteristik-karakteristik yang sebenarnya kadangkala tidak terkait sama sekali dengan sumber daya air. Jadi dalam hal konservasi sungai bawah tanah ini sama sekali kurang bermanfaat menurut saya, gitu ya, karena nanti banyak kelirunya, gitu ya. Pendekatan-pendekatannya akan banyak keliru. Kenapa? Karena kemudian KARS itu diklasifikasikan berdasarkan bentuk yang ada di yang nampak, gitu ya. Misalnya tidak ada sungai permukaan, kemudian ada disorganisasi, fragmentasi, lokalisasi saluran drainase menjadi multibasinal, ya, dari tadinya misalnya dendritik menjadi paralel kemudian menjadi multibasinal.
Kemudian adanya bentuk lahan minor dan mayor ya, ini juga biasa digunakan ya. Kemudian ada proses hidrologi, geomorfologi dan hidrologi ya. Ini dilihat dari gua dan sungai bawah tanah ya. Pada penelitian-penelitian yang terbaru ternyata kars itu lebih kompleks daripada sekedar batuan yang terbentuk bentuk lahan yang terbentuk pada batuan yang mudah larut oleh hujan gitu. Ternyata lebih rumit dari itu karena pembentuknya ternyata bukan hanya hujan saja. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan yang versi kedua. Dulu versi pertama saya pernah melakukan kajian tentang perkembangan definisi kars. Istilah kars sendiri sebenarnya tidak terkait sama sekali dengan apa yang kita pelajari sekarang, yakni terkait dengan sistem hidrologi yang terbentuk oleh proses pelarutan. Pada awalnya ya kars itu hanya digunakan untuk menyebut satu wilayah yang karakternya sama dengan satu wilayah di Slovenia atau Italia bagian utara gitu ya. Karakternya berbatu, kemudian lahannya relatif kering ya, kemudian tidak subur ya. Kemudian itu digunakan oleh para pelajar di Italia, kemudian di Slovenia, kemudian Austria, Jerman ya, untuk menyebut karakter yang sama. Nah, baru pada tahun 1873 itu muncul pertama kali istilah kars ya dalam dokumen ilmiah. Jadi pada dokumen ilmiah yang diseminarkan. Pada waktu itu mungkin jumlah jurnalnya tidak sebanyak sekarang gitu ya, tapi sudah ada gitu ya. Nah, pada waktu itu kemudian istilah kars yang digunakan untuk kawasan kering tadi itu bergeser menjadi fenomena pada batuan karbonat ya. Ini masih juga digunakan bahkan pada ensiklopedia yang muncul tahun 2015. Nah, kemudian ada topografi dan bentang lahan yang spesifik. Kemudian berkembang lagi ini lebih cocok pada fenomena geologi dan geomorfologi. Kemudian berkembang lagi ada yang lebih mengungkapkan lebih condong pada kars itu sebenarnya lebih pada fenomena dan bentuknya. Ya, tadi juga disampaikan bahwa dulu itu kalau kars itu mestinya bentuknya begini, ada bentuk lahan seperti ini gitu. Minornya seperti ini, mayornya seperti ini gitu. Tapi kalau kita melihat seperti itu, kalau kita mau mengkonservasi sumber daya air, ternyata tidak cukup datanya. Ini masih harus spesifik lagi. Akhirnya, berarti yang dominan harusnya prosesnya. Nah, kemudian nggak cocok. Yang lebih cocok adalah kesatuan proses dan bentuk. Jadi prosesnya solusional dan menghasilkan bentuk dengan ciri khas tertentu. Nah, ini yang kemudian banyak digunakan di awal-awal tahun 80-an. Nah, kemudian di akhir tahun 90-an, ketika di awal tahun 90-an, ketika banyak buku sudah hadir ya, misalnya bukunya Paul William, kemudian ada bukunya Ford and William, kemudian ada White ya, ada Jennings ya. Itu kemudian dianggap sebagai sebuah sistem ya, sebuah sistem. Satu kesatuan sistem. Nah, tapi kemudian di tahun 2000 ya, Ford dan Klimczuk ya, ini salah satu tokoh karstologi dari Ukraina, Klimczuk ini. Itu mengusulkan sebagai sistem geohidrodinamik. Jadi lebih kompleks lagi. Intinya bahwa kars itu terbentuk tidak hanya sebagai bentang lahan yang bisa kita lihat, tetapi juga pada sebuah sistem yang sebenarnya bahkan kalau kita di sana pun itu tidak terlihat karena ukurannya sangat kecil misalnya pada retakan-retakan yang menghasilkan simpanan-simpanan sumber daya air. Nah, ini kemudian menghasilkan sebuah pengertian atau terminologi baru tentang sistem geohidrodinamik. Nah, ini juga dalam rangka untuk mengakomodasi bahwa ternyata kawasan kars itu tidak hanya terbentuk dari atas saja, tetapi juga bisa terbentuk dari bawah. Ya. Jadi airnya mengalir dari bawah atau dari samping, ya. Dari samping yang asalnya bukan dari air tanah, tapi dari air laut misalnya. Nah, ini digunakan sebagai sebuah terminologi yang ternyata kawasan kars itu bisa terbentuk dengan sistem yang lebih rumit. Nah, ini satu perbandingan yang saya buat.
saya tidak mengatakan sudut pandang lama itu keliru, tetapi kita juga perlu mengupdate satu informasi bahwa kawasan Kars itu sistem aliran fluida. Jadi mulai dari di mana air itu berasal sampai air itu keluar. Gitu. Jadi tidak mesti air itu berasal dari kawasan Kars ya. Jadi kalau kita menyebut sistem hidrologi kawasan Kars, bisa jadi sumbernya itu bukan dari kawasan Kars. Nah, sehingga yang kita sebut sebagai sistem geohidrodinamik itu tidak lagi terbatas pada deliniasi-deliniasi batuan, tetapi lebih pada sebuah sistem ya. Karena ini hidrologi ya, maka saya menyebut sebuah sistem geohidrodinamik. Nah, kawasan Kars ya, dulu kita hanya membicarakan tentang yang kawasan Kars epigenik ini. Jadi kawasan Kars itu terbentuk dari hujan yang jatuh, tersimpan pada lapisan epikars, kemudian dia terus turun, kemudian melarutkan batuan, membentuk lorong-lorong pelarutan, akhirnya terbentuk gua dan sungai bawah tanah misalnya. Nah, ternyata pada penelitian-penelitian terbaru kita mengenal istilah kars hipogenik. Kars hipogenik adalah kawasan kars yang dibentuk oleh air yang berasal dari bawah, ya, yang ditekan oleh tenaga tertentu. Misalnya dia tersimpan pada akuifer yang tertekan, kemudian ada bocoran, maka dia akan naik ke atas. Proses naiknya akan membentuk misalnya bentukan-bentukan gua tertentu. Juga air yang didorong oleh energi geotermal, dia akan naik kemudian membentuk misalnya tafoni atau honeycomb structure ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Jadi pembentukannya tidak hanya dari atas saja. Dan yang juga unik dan banyak juga di Indonesia adalah yang terbentuk pada zona mixing. Jadi air tanah itu kan mengalir ke arah laut. Ya. Pada saat bertemu dengan air laut ya, di situ ada zona mixing, jadi zona percampuran. Nah, pada larutan yang mengalami percampuran itu dia akan cenderung relatif mampu untuk melarutkan batuan. Jadi kemampuan untuk melarutkan batuannya tinggi. Sehingga flank margin cave ini umumnya terbentuk kalau dari waktu geologi itu relatif cepat dibandingkan batuan gua-gua atau sungai bawah tanah yang terbentuk oleh proses yang epigenik gitu ya. Nah, ini umum terjadi ya. Sehingga ini kalau kita hanya membicarakan tentang bentukan yang ada di permukaan ini jauh sekali karena kars ternyata juga dibentuk dari bagian bawah, juga dari batasnya dengan lautan, ya. Sehingga kita kenal namanya ada flank margin cave, ya. Itu gua-gua yang terbentuk pada zona mixing, ya. Percampuran antara air laut dengan air tawar, ya. Tapi keduanya adalah pada kondisi lapisan batuan yang jenuh air. Nah, ini contoh yang disampaikan oleh Klimco ya. Ini tentang tafoni dan honeycomb. Tafoni bentukan-bentukan yang besar-besar ya. Sedangkan honeycomb ini seperti sarang lebah ya. Sarang lebah kecil-kecil gitu. Pada penelitian-penelitian tahun 80-an sampai 90-an awal itu honeycomb dan tafoni ini dipercaya sebagai bentukan hasil proses aeolian atau hasil proses yang dihasilkan oleh angin. Tapi kemudian pada penelitian-penelitian yang baru ya, terutama sejak tahun 2000, ini ada proses yang membentuknya yakni proses geotermal ya, yang menyebabkan air itu bergerak ke atas ya, kemudian menyebabkan terbentuknya struktur-struktur ini. Nah, pada bagian-bagian yang tidak tersingkap itu membentuk gua-gua hipogenik. Jadi lorongnya atau mulut guanya itu justru berada di bawah dan kalau mau menelusuri guanya itu kebanyakan arahnya justru naik ke atasnya, tidak ke bawah dari entrance-nya. Ini unik ya. Di Indonesia mungkin ada beberapa ya. Mungkin perlu penelitian yang lebih ya karena nanti ada perhitungannya sehingga tidak hanya sekedar oh ini ada struktur ini kemudian disebut ini tidak ya, tapi mungkin ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan apakah dia terbentuk dari bawah atau dari atas. Nah, ini contoh saja bahwa
kawasan Kars itu sebenarnya lebih rumit lagi daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Nah, sekarang kita ke sungai bawah tanah. Sebenarnya sungai bawah tanah itu apa? Ya, di dalam bahasa Inggris itu sering disebut ada underground river. Yang kedua adalah subterranean river. Istilah yang kedua ini yang umum digunakan pada publikasi-publikasi yang ada di Inggris dan di Australia, sedangkan yang underground river umumnya digunakan oleh teman-teman dari Amerika. Nah, ketika kita membahas itu, kita harus tahu dulu ada tiga tipe pengaliran di kawasan Kars itu yang membuat kawasan Kars itu unik. Yang pertama adalah diffuse flow, aliran diffus. Aliran air yang mengalir pada rongga-rongga antar butir batuan. Umum ini dimanapun, pada jenis batuan apapun itu ada, ya, walaupun kadarnya lain-lain. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Di gunung api misalnya pada material-material laharik misalnya, itu juga ada. Ya. Kemudian ada fissure flow, yani aliran yang dia melalui retakan atau celah yang kecil. Ya. Umumnya diameternya antara 10 sampai 100 mili. Nah, ini yang terakhir ini conduit flow. Pada tinjauan hidrologis, ini ada banyak yang menyampaikan conduit flow pasti sungai bawah tanah, padahal tidak ya. Karena tadi conduit flow itu aliran conduitnya itu bisa jadi dia terbentuk oleh proses yang bukan epigenik tadi, sehingga tidak disebut sungai bawah tanah. Maka kalau kita menyebut sungai bawah tanah ini umumnya ini terbentuk hanya pada epigenik saja atau kombinasi antara epigenik dan hipogenik. Karena kalau hipogenik dia mengalir ke atas sehingga umumnya tidak membentuk sungai bawah tanah meskipun membentuk gua ataupun lorong konduit. Nah, ini saya ambilkan dari bukunya Gillison, itu tentang cave management, terbitan tahun 96. Beliau ini menyebut dalam tinjauan hidrologis, ya, sehingga kalau kita mendefinisikan sungai bawah tanah atau gua yang dalam tinjauan hidrologis, maka semua gua adalah sungai bawah tanah. Tapi kalau gua dalam tinjauan geologi, geomorfologi, dan speleologi, itu tidak, karena tinjauannya adalah soal ukuran. Umumnya ya, pada buku-buku ensiklopedi Kars, ya, misalnya yang sering dipakai yang dari White misalnya, atau dari Malcolm Field, ya, atau dari yang paling tebal adalah yang dari Inggris, saya agak lupa. Ini John Gunn, ya, John Gunn yang paling tebal. Ini menyebut gua itu lorong yang terbentuk secara alamiah, yang ukurannya bisa dimasuki manusia, karena sudut pandangnya adalah penelusuran. Dalam sumber daya air, istilah ini tidak cukup, ya, tidak cukup karena tidak semua gua yang seperti ini nanti akan menjadi sungai bawah tanah. Nah, sehingga kalau kita mau kajian tentang sungai bawah tanah, ini kita menggunakan yang definisi saintifik, ya. Menurut Gillison, bukan menurut saya. Gillison ini mulai dari titik awalnya di mana sampai titik akhirnya. Dan ukurannya tidak harus bisa dimasuki manusia, tapi dia bisa berfungsi sebagai pengalir air. Ini yang kita gunakan sebagai definisi sungai bawah tanah. Jadi sungai bawah tanah itu sama dengan gua dalam perspektif hidrologi Kars. Nah, kemudian kalau tidak menggunakan perspektif hidrologi Kars, itu kalau Kars itu, gua itu, ya, dalam ini tinjauan geologi dan geomorfologi, itu gua Kars itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari jumlah gua yang ada di dunia. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan gua tidak semuanya sungai bawah tanah, jangan tersinggung, karena memang gua itu memang banyak sekali genesisnya. Nah, dibagi menjadi dua, ada gua primer dan gua sekunder. Gua primer, gua yang terbentuk bersamaan dengan batuan terbentuk. Ya, misalnya di situ ada lava tube cave, jadi lava keluar dari gunung api kemudian membeku, ya,
bagian luarnya dia membeku duluan, bagian dalamnya terus mengalir sehingga membentuk lorong. Nah, ini juga disebut gua. Atau gua sekunder ya. Gua sekunder adalah gua yang terbentuk setelah batuannya terbentuk. Jadi batuannya terbentuk dulu, baru ada proses yang mengerjainya sehingga nanti terbentuk gua. Misalnya kalau yang bukan karst, misalnya adalah wave cut cave. Ya. Ini notch. Pada pantai-pantai kita sering melihat di pesisir pantai selatan Gunung Kidul misalnya, atau Karangbolong. Itu kita temukan notch ya, atau gerungan pantai. Nah, ini juga cave ya. Karena tadi kita sebutkan di pengertian yang geologi itu tidak ada ukuran panjang, yang ada adalah ukuran lebar atau diameter saja. Panjangnya berapa tidak ada. Sehingga gerungan pantai yang ukurannya mungkin hanya beberapa meter itu juga disebut sebagai gua. Nah, kalau karst cave ya ini belum memasukkan jenis gua yang hipogenik. Ini contoh saja sehingga rekan-rekan juga terbuka bahwa cave itu tidak semuanya adalah sungai bawah tanah. Tapi kalau kita menyebut cave dalam artian hidrologi yang tadi saya sebutkan, maka yang dimaksud adalah sungai bawah tanah. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa sungai bawah tanah adalah sistem pengaliran mulai dari ujungnya dia masuk sampai dengan keluarnya air. Ya. Misalnya di mata air atau kita sering menyebut dalam bahasa Indonesia luahan, ya, walaupun kata baku ini jarang didengar. Ya. Atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah resurgence. Ya. Nah, setelah kita memahami sungai bawah tanah, sekarang sistem aquifer karst. Sistem aquifer karst itu umumnya dibagi dua. Yang pertama epikarst, yang kedua endokarst. Epikarst ini yang bagian atas, yang umumnya bersifat porus, ya, lebih porus dari bagian bawah, tetapi umumnya ini berfungsi sebagai penyimpan air. Nah, pada bagian ini ya umumnya kalau kita temui di kawasan karst itu berupa tanah, kemudian ada regolit, itu pecahan-pecahan batuan ya. Kemudian ada pelebaran fisur atau pelebaran retakan-retakan ya. Ini fungsinya sebagai tandon airnya kawasan karst. Kemudian di endokarst itu bagian bawahnya lagi, di bawahnya epikarst ya. Ini ada zona vadose, jadi bagian yang tidak jenuh air ya. Kemudian yang di bagian bawah nanti adalah zona yang jenuh air. Nah, ketika kita membicarakan sungai bawah tanah, ada dua sistem yang harus dilindungi, baik kawasan karst ataupun bukan kawasan karstnya. Ya, tapi kalau di sini kita istilahkan ada dua hal, yakni allogenic recharge, yakni imbuhan dari luar kawasan karst yang mengimbuh kawasan karst. Misalnya kalau di sini saya contohkan dari Basin Wonosari itu ya, masuk melalui Sungai Suci atau Kali Suci yang terkenal dengan pengelolaan wisata minat khusus ya. Kemudian yang kedua imbuhan autogenik ya, ini imbuhan yang jatuh di kawasan karst sendiri. Jadi hujannya jatuh, kemudian masuk melalui shaft, sinkhole ya. Kemudian ada yang keluar pada epikarst ya, epikarst spring ya. Mata air epikarst ya, muncul, ini umumnya debitnya kecil, pada musim kemarau debitnya sangat kecil, tapi umumnya jernih sepanjang tahun. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini sungai bawah tanah ini nanti akan muncul sebagai resurgence. Di sini dicontohkan di Baron Spring ya. Ini muncul sebagai mata air yang besar ya. Kelemahannya kalau sistemnya konduitnya besar, pada musim penghujan umumnya keruh ya. Sehingga kalau kita lihat pengelola PDAM itu kalau pas setelah hujan pompanya dimatikan ya. Kemudian setelah nanti tidak keruhnya sudah berkurang nanti dihidupkan lagi. Ini juga problem di kawasan karst dalam penyediaan air itu kalau musim kemarau airnya jernih tapi jumlahnya sedikit. Pada musim penghujan jumlahnya banyak tapi sangat keruh. Nah, ini juga menjadi masalah. Baik, nah ini peranan sungai bawah tanah ini karena judulnya diminta untuk itu. Kebetulan di tahun kemarin ini kelompok studi karst ini diamanai juga oleh
International Association of Hydrogeologists untuk melakukan studi tentang groundwater and livelihood ya, di Gunung Sewu Karst area. Ini dilakukan dengan teman-teman dari sosial juga. Nah ini kalau kita petakan ya dalam usaha pemanfaatan sungai bawah tanah di Gunung Sewu misalnya, itu sudah dimulai tahun sebenarnya 79 ya. 79 kemudian laporannya yang terkenal yang tahun 84 yang umumnya dikenal McDonald and Partner. Ya. Hampir semua publikasi karst di Gunung Sewu banyak yang mensitasi itu, bahkan masih digunakan sebagai satu-satunya pedoman untuk deliniasi sungai bawah tanah atau pemetaan gua dan sebagainya. Nah, meskipun sebenarnya setelah kita kaji masih banyak kesalahan. Ya. Ketika kita undang beberapa tahun lalu di UGM, Andy Evis ya, salah satu yang melakukan survei, juga tercengang. Survei yang cuma sekian minggu kok masih dipakai sebagai buku babon. Ya. Ini juga menjadi pelecut semangat bagi kami untuk melakukan tinjauan yang lebih. Nah, kemudian setelah tahun-tahun 84 ini nyaris tidak ada upaya untuk mendefinisikan kembali batasnya ya, dari BRIBIN itu. Kalau dilihat ini kapasitas pelayanannya itu sudah meningkat terus ya. Walaupun sekarang sudah mulai juga ditambah dengan pengeboran sumur di Basin Wonosari ya. Dan kapasitasnya sampai tahun 2018 itu sekitar 47.000 rumah tangga ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Kalau Anda lihat di buku-buku itu di Cina bisa sekian juta, ya, 100 juta orang. Kemudian di kota-kota besar di Eropa menggunakan ini. Bahkan taksirannya ada yang 1/4 penduduk bumi, ada yang 1/3 penduduk bumi dan sebagainya. Ini hanya contoh saja dan yang kami punya datanya adalah yang di Gunung Sewu, sehingga Gunung Sewu saja hanya di Kabupaten Gunung Kidul. Ini salah satu contoh dari pemanfaatan sungai bawah tanah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik di kawasan karst sendiri ataupun di kawasan yang disebut sebagai kawasan non-karst, ya, ini di Basin Wonosari, kemudian di kawasan Semen, ya, tempat kelahiran saya di bagian utara jauh sekali dari kawasan karst itu masih mendapatkan suplai dari PDAM di sini. Kemudian di riset berikutnya, ya, ini ditemukan juga bahwa peranan dari pemenuhan kebutuhan air itu tidak hanya sekedar memenuhi air saja, tapi juga meningkatkan kesejahteraan. Ya. Jadi dengan adanya air yang mengalir, ya, walaupun beberapa tempat itu masih seminggu 2 kali, ya. Jadi nanti Selasa kalau pas ngalir nanti saya misalnya ya menghidupkan airnya, kerannya itu dihidupkan seharian, ditampung dalam bak yang besar. Kemudian nanti Rabu, Kamis itu mati, Jumat hidup lagi, kita nyalakan lagi. Sabtu, Minggu, Senin mati, Selasa kita nyalakan lagi. Jadi seperti itu kondisi yang paling buruk di sana. Kemudian masih beberapa tempat itu tidak terakses juga, tetapi kalau dilihat dari sisi ekonomi itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dari yang dulunya jam-jamnya dihabiskan untuk mengambil air, kemudian digunakan untuk bagian dari simpanannya digunakan untuk membeli air dan sebagainya, ini bisa dihemat, walaupun sekarang juga banyak yang mengeluh tarif PDAM-nya mahal misalnya. Nah, ini salah satu yang kita lakukan kajiannya adalah bahwa seiring dengan pertambahan kapasitas juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Ya. Kalau ini saya mengikuti studinya, tapi bukan ahlinya, jadi mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan ini, saya sampaikan nanti kepada yang melakukan penelitian. Nah, di sisi yang lain, ketika disampaikan penurunan kemiskinan kan disupport juga oleh peningkatan pariwisata. Ya. Padahal pariwisata di Gunung Kidul sampai tahun 2020 hanya berkontribusi terhadap 6% penduduk. Ya.
Jadi hanya bagian selatan, bagian utara tempat saya misalnya, atau KTP saya sekarang Ponjong ya, daerah Ponjong sama sekali tidak terkait dengan wisata yang membludak di daerah pantai atau wilayah pinggiran Gunung Kidul yang berbatasan dengan Jogja misalnya, daerah-daerah Patok dan sebagainya. Nah, jadi hanya 6% saja. Nah, sehingga ini datanya mungkin bias tapi tidak bias-bias banget gitu. Nah, sekarang ini pertanyaannya agak sulit juga dari panitia. Bagaimana cara mengelola sungai bawah tanah? Yang paling penting dari pengelolaan sungai bawah tanah adalah pendefinisian karst drainage basin. Jadi mungkin saya ceritakan dulu tahun 1960-an itu ahli-ahli hidrogeologis atau air tanah itu mulai mengumandangkan pengelolaan air tanah dengan menggunakan basis cekungan air tanah. Cekungan air tanah atau disingkat CAT atau groundwater basin. Nah, kemudian pada awal tahun 90-an itu saat pencatatan mulai banyak ya, William White itu mengatakan pendekatan menggunakan groundwater basin itu sama sekali tidak cocok untuk kawasan karst yang karakternya jauh berbeda dengan wilayah yang non-karst. Karena karakternya berbeda jauh. Maka kemudian dikenalkan istilah yang baru yakni karst drainage basin. Atau ada menyebut karst basin. Nah, di antara ahli-ahli hidrogeologi, hidrologi itu istilahnya muncul banyak, yakni underground river system. Misalnya guru kami Pak Dr. Cahyo Nugroho Aji itu biasanya menggunakan istilah underground river system. Ada juga yang catchment area, ini umumnya Bu Naji yang sering menyebut ini, salah satu ahli hidrologi. Kemudian ada karst watershed, kemudian Richard area, ada karst groundwater system, ini misalnya Kang ini dari Cina. Ada juga yang karst springshed. Nah, ini contoh-contoh penyebutan, tapi istilah yang baku ya, adalah karst drainage basin. Kalau dibahasakan Indonesia ya saya coba untuk menggunakan istilah cekungan drainase karst. Nah, istilah ini kalau digunakan untuk mengelola sungai bawah tanah, ini ada kesulitan tersendiri. Ya. Yang pertama, mengapa sulit? Karena batas karst drainage basin itu seringkali tidak bersesuaian dengan batas topografi, layaknya daerah aliran sungai. Jadi tadi kalau misalnya disebut daerah aliran sungai ya di kawasan karst nyaris tidak cocok sama sekali karena pendekatannya adalah topografi. Nah, sehingga ini yang kita gunakan karst drainage basin karena DAS tidak cocok, CAT juga tidak cocok, sehingga kita menggunakan istilah ini dan pendekatan serta metodenya lain. Mengapa istilah baru itu muncul ya? Karena dengan istilah baru itu sebenarnya kita memisahkannya untuk mencari metode yang paling cocok. Kalau tidak dipisahkan kemudian dikaji dengan cekungan air tanah, wah jauh banget, jauh sekali, sehingga ini tidak cocok sama sekali karena karakternya jauh berbeda. Nanti kan kita kalau bicara tentang karst drainage basin, kita bicara tentang das alogenik. Di sisi yang lain kita juga berbicara tentang aquifer kawasan karst. Jadi satu bagian itu kita bicara das, bagian permukaan, satu bagian lagi kita bicara juga tentang karst drainage basin atau aquifer kawasan karst. Nah, yang kedua itu cekungan itu seringkali tidak jelas. Batas cekungannya tidak jelas. Kadang sinkhole ini lorong yang berfungsi sebagai pengatus pada dolin itu meskipun berdekatan ternyata sistemnya berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, gradien hidroliknya seringkali berubah dengan cepat ya, dengan adanya sedimen yang masuk, runtuhan yang terjadi. Kemudian ada kondisi muka air tanahnya yang berubah ketika musim kemarau dan musim penghujan. Jadi ada beberapa mata air itu yang pada musim penghujan itu menjadi satu karst drainage basin. Tapi pada musim kemarau karena airnya tidak setinggi itu, ya, tidak cukup tinggi, maka mata air itu tidak disuplai dari suatu sinkhole, gitu. Sehingga karst drainage basinnya kalau dipetakan di musim kemarau dan musim penghujan itu berbeda batasnya.
Nah, kemudian perkembangan konduit itu di kawasan Kars itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Ya. Misalnya terjadi gempa bumi, kemudian terjadi penutupan lorong. Ya. Maka ini disebut sebagai subsurface piracy, atau kalau istilah yang kerennya itu pembajakan, ya. Pembajakan sungai. Ya. Ini umumnya kalau di permukaan di daerah gunung api, daerah rawan longsor gitu ya. Kalau di kawasan Kars umum terjadi karena beberapa sungai yang memiliki tipe maze cave. Ya, maze cave adalah gua-gua dengan seperti ini saya sebutkan, lorongnya itu tidak tunggal tapi banyak. Umumnya terbentuk pada wilayah atau sungai bawah tanah yang diimbuh oleh allogeneic system. Nah, kecuali kalau gradiennya atau kemiringannya tinggi, umumnya kalau diinput oleh allogeneic system itu tetap menghasilkan single conduit karena pengaruh dari kemiringan. Kemudian yang ketujuh itu kenapa sulit, karena imbuhan allogenik dan internal runoff ya, yang membawa sedimen yang banyak itu seringkali merubah arah aliran dan hydraulic properties of conduit. Jadi ini istilahnya seperti kemampuan conduit untuk mengalirkan air. Itu seringkali berubah karena sedimen yang masuk itu tanpa penyaringan sama sekali. Nah, yang kedua, ketika kita mendefinisikan Karst Drainage Basin, yang pertama kali dan paling mudah dilakukan adalah mendefinisikan allogenic drainage basin. Jadi mendeliniasi dasnya dulu. Nah, ini coba saya lakukan. Nah, ini kawasan Kars Gunung Sewu itu punya tangkapan sungai permukaan yang di dalam poligon yang berwarna merah itu contohnya. Nah, itu kita definisikan dulu. Ketika kita sudah tahu tangkapan permukaannya, walaupun dia berada di luar kawasan Kars, itu masih termasuk dalam Karst Drainage Basin. Sehingga tadi kalau deliniasinya batuan saja, ya, tidak cukup untuk mengkonservasi sumber daya air. Karena tangkapannya itu seringkali tidak dari kawasan yang berbatuan gamping. Nah, misalnya kalau yang di panggung Massive Range itu kan batuannya dominan hasil letusan gunung api. Ya. Nah, ini juga mengimbuh kawasan Kars. Nah, mengapa penting itu? Karena dia selain debitnya tinggi, kualitasnya itu juga seringkali diabaikan. Jadi kalau di Gunung Sewu itu kalau 5 sungai besarnya, itu karakternya untuk minum ya. Ini kategorinya cemar berat dan cemar sedang. Ini ada yang melewati Kota Wonosari, misalnya Sungai Sumurup, itu GK5, itu Sungai Sumurup itu lewat tengah Wonosari masuk di Luang Banteng melalui Sungai Sumurup ya. Nah, itu cemar berat. Padahal nanti di Baron itu digunakan untuk sumber PDAM. Padahal ketika masuk ke sistem sungai bawah tanah itu tidak mengalami filtrasi secara alamiah karena melalui lorong konduit yang ukurannya besar. Sehingga kalau mengelola sungai bawah tanah ya bagian yang allogenic drainage basin ini juga harus dikelola. Nah, kemudian bagaimana mengelola sungai bawah tanah? Nah, ini kalau ini mulai yang sulit. Ya. Mulai mengelola sungai bawah tanah yang kita sendiri alirannya itu seringkali tidak tahu arahnya kemana gitu ya. Maka dilakukan dengan salah satunya tracer test. Nah, ini rinciannya rekan-rekan nanti bisa melihat di PowerPoint ini karena waktunya terbatas, saya sudah membagikannya ke panitia. Nah, kemudian ini contoh ya, pada satu wilayah ya, ini seringkali kalau di dalam penelitian-penelitian kalau nggak melakukan tracer test, yang dilakukan adalah kalau ada mata air ya, koneksinya nanti kemana? Itu hanya diikuti arah lembahnya saja. Padahal kalau dihasilkan, ini salah satu contoh di Guilin, pada saat dilakukan pelatihan di Chongqing ya, itu dilakukan di satu injeksi, lokasi injeksi di bagian atas itu mengalir ke satu lokasi injeksi di bagian tengah. Itu juga Karst window, jadi sungai bawah tanah yang terekspos karena ada runtuhan. Nah, ternyata alirannya itu tidak mengikuti lembahnya, bahkan menabrak punggung-punggung perbukitan. Nah, percaya tidak percaya, bahkan beberapa itu
tidak mengikuti struktur geologinya. Dalam artian perlapisannya, mohon maaf, bukan struktur geologi semuanya. Tidak mengikuti arah perlapisannya, tapi mengikuti struktur geologi yang lain seperti misalnya patahan dan lain-lain. Nah, yang lain lagi dari satu lokasi ternyata muncul di 3 lokasi sekaligus. Nah, ini keunikan kawasan kars, sehingga tadi harus dengan metode yang tertentu ya, dan unik ya, yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga dia dipisahkan dari analisis dengan menggunakan cekungan air tanah atau daerah aliran sungai. Nah, ini contoh penelitian di kawasan kars Gunung Sewu dan untuk Bribin. Ini penelitiannya sudah 40 tahun tapi tidak selesai. Bahkan cenderung beberapa ternyata kita update, beberapa terjadi kesalahan. Nah, tahun 79 sampai 84 itu penelitian yang dilakukan oleh McDonald and Partners. Walaupun sebenarnya penelitiannya itu tidak lebih dari 1 tahun ya, untuk Gunung Sewu. Nah, kemudian tidak ada penelitian yang sangat intensif setelah itu. Baru kemudian tahun-tahun 2008 ke sini ya, atau tahun 2000 lah, itu ketika ada proyek IWRM itu mulai lagi bergeliat penelitian tentang pendefinisian karst drainage basin dari Bribin. Nah, ini tracer test yang dilakukan oleh McDonald itu di 10 lokasi saja. Kemudian sebenarnya McDonald tidak pernah membuat batas dari karst drainage basin Bribin. Batas itu muncul setelah ada studi tahun 93 dari Fakultas Kehutanan. Dan saat ini dari studi yang kita lakukan tuh ternyata banyak yang kurang tepat ya. Misalnya studi yang dilakukan oleh Benihna ini beberapa waktu lalu saya email, kemudian beliau menjelaskan tentang studinya karena hasilnya berbeda jauh dengan hasil yang kami lakukan. Ternyata dia tidak punya BTC. BTC itu pencatatan real time dari larutan yang dituangkan. Jadi dia pengamatannya visual. Yang unik dia katakan salah satu laporannya adalah terkoneksi ya, misalnya di Bribin 2 ke Ngreneng itu dikatakan terkoneksi. Padahal kalau hasil tracer kami itu sudah dilakukan beberapa kali ya, dan kemarin di bulan Juni itu kita 2 kali diulangi dari lokasi Bribin 1 ke Ngreneng itu ternyata tidak ada koneksi. Nah, kemudian ini contoh-contoh penelitian yang kami lakukan di bagian hulu. Ternyata bagian hulu Sungai Bribin, Sungai bawah tanah Bribin ya, yang dulunya didelineasi sebagai bagian dari karst drainage basin Bribin itu tidak masuk ke sungai bawah tanah Bribin. Nah, ini proses yang kami lakukan, yang ini hasilnya belum bisa saya sampaikan karena masih dalam proses review. Jadi hasil penelitian kami masih direview. Ini dipimpin oleh guru kami Dr. Cahyo Nugroho Aji. Hasil yang bisa saya sampaikan misalnya ini, ya, jadi kita sudah dari aliran-aliran sungai bawah tanah itu kita koneksikan dari mana ke mana gitu ya. Dan bagian atas yang mulai dari Sungai Pentung, Sawah Hombo itu masuknya ke arah beton ya, mata air beton dan sebagainya. Nah, ini saya juga mencoba untuk membatasi, caranya dengan yang pertama tracing, yang kedua menghitung imbangan air ya, kita melakukan pencatatan real time di sana. Sekarang sudah berlangsung sekitar hampir 3 tahun pencatatannya, dan kemudian kita gunakan untuk membatasi. Jadi batasnya di bagian atas itu kawasan non-kars ya, warnanya pink itu adalah kawasan non-kars dengan batuan vulkanik tersier. Di bagian bawah itu kawasan kars. Nah, ini salah satu cara untuk mendefinisikan karst drainage basin. Ini di bagian hulunya juga ada, ini saya tahu beberapa teman-teman dari Arisan Caving juga melakukan studi di sini. Maka saya melakukan sampai 2 kali karena mungkin hasilnya kurang bagus pada saat pertama, kemudian diulangi lagi sehingga kita bisa mengetahui kalau kawasan kars itu kalau airnya masuk kemudian keluar kemudian masuk lagi itu hal yang biasa gitu ya. Nah, ini salah satu
cara kami untuk membatasi karst drainage basin. Ini pemasangan pencatat tinggi muka air, kemudian kita olah menjadi data debit, ya, 30 menitan, beberapa ada yang 10 menitan, sampai saat ini sudah sekitar hampir 3 tahun. Beberapa sudah hanya sekitar 1 tahunan lebih sedikitnya, tapi yang paling panjang hampir 3 tahun. Nah, kemudian mengapa itu penting? Karena kunjungan lapangan hanya 1 kali atau 2 kali itu tidak mencerminkan kondisi hidrologi. Hanya sebuah gambaran saja. Ya. Misalnya kalau kita ke lapangan musim kemarau di Gua Gremeng tuh kondisinya kering, tapi pada musim penghujan ada airnya dan debitnya itu jauh ya ketika musim kemarau. Bahkan ketika musim penghujan ya itu awal musim penghujan debitnya belum naik. Nah ini menjadi koreksi juga bagi teman-teman ya. Misalnya kalau ke lapangan sekali terus ini karsnya berkembang atau ini karsnya tidak berkembang, ini cenayang ya. Oh, datanya tidak ada kok bisa begitu ya. Maka ini menurut saya ya dari sisi hidrologis mestinya ada pencatatan yang seperti ini. Ini pencatatan dari rekan-rekan Kars kelompok studi Kars ini dari penelitian di kawasan Kars Jonggrangan ya. Ini salah satunya juga sudah dibatasi deliniasinya warna hitam itu. Jadi pada gambar kanan itu ada peta warna hijau muda adalah kawasan berbatuan gamping ya. Nah, ini kalau dilihat ya karst drainage basin itu ya tidak hanya terbatas pada kawasan berbatuan gamping saja, tapi juga diimbuh oleh kawasan di luar kawasan kars ya. Misalnya di Gua Anjani itu diimbuh dari batuan gunung api di bagian timur ya, misalnya seperti itu. Juga pada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya oh kok debitnya kecil sekali ya, Anda datang mungkin pada musim kemarau atau pada bulan yang mestinya musim penghujan tapi ada anomali cuaca misalnya. Atau misalnya di sini pada siklon tropis Cempaka ya, itu terjadi debit yang hampir 8.000 liter per detik ya. Itu sangat besar ya, tapi kejadian itu kan karena ada anomali cuaca. Ini tidak kemudian dulu tidak pernah terjadi banjir, sekarang terjadi banjir, kemudian langsung oh karena misalnya karena Pak Ahmad baru beli mobil baru kan bisa saja ya godak-gadok ya, tapi harus ada datanya. Seperti itu kira-kira. Nah ini data yang dilakukan, ini salah satu guru kami kalau ke lapangan ya beliau memantau apakah pemasangannya ini benar, beliau menentukan titiknya. Ini yang kami pelajari dari beliau. Nah, pencatatannya dalam jangka yang panjang. Mengapa demikian? Karena kalau 1 tahun, 2 tahun bisa jadi karena pas kondisi anomali. Indonesia merupakan benua maritim yang punya anomali yang banyak, misalnya MJO, Madden Julian Oscillation, ada La Nina, El Nino, kemudian monsoon, sehingga harus pencatatan jangka panjang untuk mengetahui apakah satu proses itu berpengaruh terhadap sistem hidrologi atau tidak. Nah, misalnya ini di Gunung Sewu, kalau dilihat oh, curah hujannya malah naik terus. Nah, tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ternyata yang naik itu cuma yang musim penghujan untuk yang number of rainy days. Jadi jumlah hujannya pada musim kemarau turun. Jadi ini risiko pada saat musim kemarau untuk kekeringan tinggi. Kemudian untuk musim penghujan, ini jumlah hari hujannya itu makin tinggi juga. Dan intensitasnya juga makin tinggi. Jadi ini tidak semata-mata dari ini ya. Ini saya contohkan 2 kali pemotretan satu lokasi yang sama. Ada yang sangat kering sekali, ada yang hijau. Ya. Tapi ya hijau seperti ini ya pada awal musim penghujan. Nah ini juga belum bisa digambarkan bahwa yang kering ini terjadi karena iklim yang seperti ini ya, mestinya dengan datanya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ternyata memang ini La Nina tapi hujannya tetap rendah ya. Ternyata di Gunung Sewu ini cenderung tidak ke La Nina itu dampaknya tidak terasa, tidak begitu terasa. Hanya beberapa tahun saja yang curah hujannya semakin tinggi. Ini dari pencatatan sekitar 35 tahun. Kemudian dari sisi
yang lain dari El Nino. Ketika El Nino kekeringannya parah ya, benar, karena dampak dari El Nino ternyata curah hujannya turun drastis. Ini dia di Gunung Sewu ini kalau El Nino dia terdampak berat, tapi kalau La Nina tidak begitu terdampak. Nah, ini karakter yang seperti ini juga harus dipahami. Tidak sama semuanya seluruh Indonesia. Misalnya di sistem ekuatorial ya, dia akan memiliki puncak musim hujan 2 kali, Maret dan Oktober. Ya, tidak bisa disamakan dengan yang di selatan Katulistiwa atau di utara Katulistiwa di mana Juni, Juli, Agustus adalah musim penghujan. Nah, ini juga harus dibuktikan dengan data-data. Nah, kemudian yang terakhir ini penilaian derajat karstifikasi. Kalau ada sungai bawah tanah ini dilakukan ini. Bukan untuk menentukan ini harus dilindungi atau tidak dilindungi, bukan. Tapi untuk memahami karakternya. Karakternya. Kalau pelepasannya itu cepat, dia tidak begitu potensial, maka untuk pemenuhan kebutuhan air untuk penduduk itu perlu dicarikan alternatif yang lain misalnya. Nah, mengapa? Karena kalau kars itu awal dia batuan gamping itu terbentuk, itu porositasnya akan semakin turun. Nah, seiring dengan perkembangan pelorongan itu dia akan naik sehingga kapasitas untuk mengalirkan semakin cepat. Tapi kalau kapasitas pengalirannya terlalu cepat, nah ini juga tidak bagus, simpanannya akan menjadi sedikit. Nah, ini contoh saja. Ini ada banyak metode, salah satunya dari Malik and Votskova atau dari Rashid. Nah, ini bisa kita kelompokkan mana yang masih didominasi oleh aliran antar butir batuan, mana yang terkarstifikasi sebagian. Nah, kalau sudah highly karstified aquifer, nah ini umumnya simpanannya sedikit. Nah, tetapi pada klasifikasi Rashid ini kelemahannya dia menganggap bahwa cenderung ini, jadi tidak ada kombinasi antara misalnya difusnya masih bagus dan konduitnya berkembang, itu kadang tidak dipertimbangkan dengan bagus. Sementara pada Malik and Votskova ini klasifikasinya lebih banyak sehingga kita bisa menunjukkan bahwa ini perkembangan lorongnya sudah bagus tapi simpanannya tetap masih banyak. Ini bisa kita klasifikasikan seperti itu. Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita mengelola sungai bawah tanah itu di antara antisipasi kebencanaan misalnya, kita bisa memodelkan iklimnya sampai 2100. Ini banyak model yang dibuat misalnya oleh Hadley Climate Model, misalnya ini saya lakukan tahun 2016 untuk Jonggrangan. Ternyata ada satu stasiun yang mengalami peningkatan, bahkan perubahannya sampai 56%. Tapi ada juga yang mengalami penurunan, ya, misalnya sampai minus 9,03% dan sebagainya. Nah, ini untuk antisipasi kondisi di masa mendatang terkait dengan sistem hidrologi di sungai bawah tanah. Ini bisa kita petakan kecenderungannya secara spasial seperti apa, kemudian di kawasan kars tadi bisa kita lihat nanti di masa mendatang itu seperti apa. Ya, ini penutup saya, ini tidak ada pengelolaan lingkungan yang baik tanpa penelitian yang baik, dan tidak ada penelitian yang baik tanpa data yang baik. Jadi ini seperti lingkaran setan ya, kalau datanya buruk ya tidak mungkin menghasilkan penelitian yang baik. Atau kalau yang lebih sering kita dengar adalah input yang buruk menghasilkan penelitian yang buruk dan akhirnya manajemen yang buruk. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak keterbatasan dan saya mohon maaf atas kekurangan dari ilmu saya yang mungkin menyebabkan Anda tidak begitu paham dengan apa yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.